Saya masih SMK dan Ya. di teman-teman saya ini banyak orang berpacaran dan saya tahu. Wah, pasti Faris mau kan? Oh enggak, maaf. Kalau ditanya mau sih sebenarnya enggak ya, karena pacaran ini sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Faris masih Hebat, polos ya, oke? Bukan masih polos, ini benar. Bener. Maaf, Bukan bener. polos, ini benar. Itu Keren. yang benar Faris Iya. ya. Oke, silakan. Pertanyaan saya adalah bagaimana menjaga kejombloan saya di gemburan teman-teman saya yang gitu. Iya. Bagaimana menjaga kejombloan Faris Iya. di Di tengah tengah gempuran teman-teman yang pacaran Ustaz. Iya. Padahal saya juga aslinya pingin gitu. Tapi saya tahu kalau itu hal Nggak yang boleh. salah. Iya. Iya. Dan pertanyaan kedua, kan saya jurusan broadcasting dan perfilman, di mana saya jurusan apa? broadcasting dan Broadcast. perfilman. Iya. Berarti konten kreator. Betul, tapi lebih ke film dan Film, berita. ya. Bagaimana cara saya membuat video atau film Oke. yang Ya. tidak melanggar syariat Islam. Contohnya yang banyak film beredar sekarang kan menampilkan aurat perempuan. Ya. Saya pingin itu membuat film yang Bismillah, yang Allah insya Allah itu ridhoi gitu loh. Ya. Yang tidak melanggar. Aku tahu film dokumenter hewan. Boleh. Maaf. Iya. Iya. Dan di sekolah saya kan saya juga sering bertugas sebagai dokumentasi. Iya. Saya bingung, ini dokumentasi sekolah banyak yang mungkin tidak berkerudung. Ya. Dan saya tahu itu sesuatu yang salah, tapi saya tetap merekam atau memfoto. Itu bagaimana ya? Saya tahu itu salah gitu loh. Kalau Tapi di foto tetap gitu ya? iya tetap difoto. Iya. Nah, terus pertanyaan ketiga, Ada berapa pertanyaan Faris? hanya empat. 4? Iya. Masya Allah. Bentar Faris, saya catat dulu ya. Iya. Ustadz boleh nggak Nanti 4 lupa pertanyaannya? lagi. Nggak apa-apa, singkat-singkat aja. Oh, singkat. Iya, singkat. Boleh. Yang pertama tadi tentang kejombloan. Betul. Jombloan. Yang kedua tentang konten ya. Yang kedua Iya. cara bikin video. Film lebih Oh, tepatnya film sama Film. film yang Ustadz. diridoin Allah. Iya. Yang ketiga. Yang ketiga, tanggapan kita atas pemerintah saat ini. Wah. Hey. UHA tidak bermain di pinggir jurang ya. Enggak, maksudnya kita kan sebagai muslim harus tetap mencari yang benar. Itu bagaimana? Tanggapan kita sebagai seorang muslim harus bagaimana? Soalnya saya tahu itu seorang muslim tuh lembut gitu dan tidak Iya. kasar. Iya. Maka dari itu Yang yang demo-demo ini apakah benar atau sesuatu yang salah gitu? Oke. Yang keempat. Yang keempat, saya sebagai seorang pelajar, bagaimana cara membantu orang-orang yang di Palestina? Keren. Karena saya tahu, Masya Allah. Nangis. Ya. Masya Allah, luar biasa. soalnya saya sering mendengar karena Ustadz Falis itu tanggapan dari tanya Ustadz Falis pernah bertanya kepada profesor yang mendalami Palestina, orang Indonesia ini bertugas untuk membenarkan kepala terlebih dahulu. Lalu sudah gitu. Lalu saya sebagai seorang pelajar, terutama di jurusan broadcasting dan perfilman, bisa membantu bagaimana? Terima kasih. Baik. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Semua tema ada di sini nih. Saya di sini harus jadi dosen tentang perfilman. Pertama, gimana cara menjaga kejombloan? Jangan pacaran.
Di tengah gempuran ya, karena ternyata tadi Faris bilang di awal nggak mau, tapi ternyata yang keduanya mau. Ya manusiawi lah, normal ya Faris ya. Karena Nabi Yusuf, Faris, pertanyaan pertama jawabannya ada di kisah Nabiullah Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu anak muda, jomblo fisabilillah. Saya nyebut jomblo fisabilillah karena beliau berhasil menjaga kehormatannya walaupun dengan ujian dan godaan yang luar biasa. Nanti salah satu kalimat yang kita temukan di dalam surat Yusuf itu adalah adegan ketika digoda. Ada kalimat gini dari Allah, wahammat bihi wahamma biha. Perempuan itu tertarik kepada Yusuf, Yusuf juga tertarik kepada perempuan itu. Jadi Nabi Yusuf itu manusia normal yang punya ketertarikan kepada perempuan. Apalagi perempuan ini memang cantik gitu. Dan digodanya itu di tempat yang sangat sangat aman, nyaman kalau dia mau menurutkan hawa nafsunya. Tempat yang terpencil, terkunci, hanya berdua, nggak ada yang tahu, dipaksa pula gitu kan ya, sampai sobek baju bagian belakangnya. Nah pertanyaannya, apa yang membuat Nabi Yusuf walaupun beliau tertarik kepada perempuan itu bisa selamat? Jadi tertarik itu wajar, manusiawi. Kalau Faris ternyata pengen juga karena ngelihat lingkungannya pacaran, pengen pacaran, penasaran seperti apa, manusiawi. Tapi apa yang membuat Faris bisa selamat, bisa bertahan? Apa yang membuat Nabi Yusuf bisa bertahan? Karena Nabi Yusuf melihat burhan. Nanti coba baca lagi kisahnya. Karena Nabi Yusuf laula an ra'a burhan, karena dia melihat burhan. Apa itu burhan? Petunjuk. Petunjuk di sini apa? Wajahnya Nabi Yakub alaihissalam. Wajahnya Nabi Yakub alaihissalam. Orang yang paling dicintai Nabi Yusuf pada masa remajanya adalah ayahnya. Sehingga ketika dia ingin berbuat dosa, terlihatlah terpampanglah wajah Yakub yang membuat Nabi Yusuf nggak tega untuk mengecewakan ayahnya. Di sini sebetulnya ada kode tentang ilmu parenting ya. Bagaimana suksesnya parentingnya Yakub, sehingga walaupun Yakub tidak bisa membersamai Yusuf, tapi Yakub tetap bisa menjaga Yusuf. Itu ada ilmu parenting, tapi nggak dalam rangka kita bahas di sini. Saya pernah membahasnya dalam kajian tentang parenting. Kok bisa Nabi Yakub mendidik Yusuf? Kemudian ketika Yusuf dilepas keluar jauh dari beliau, beliau masih bisa menjaga Yusuf. Itu kan ada rahasia parenting yang luar biasa. Secara ringkas, salah satu rahasia parentingnya Yakub adalah kasih sayang yang sempurna. Saking baiknya kasih sayang Yakub, muncullah rasa cinta dalam hati Yusuf. Dengan cinta itu Yusuf tidak ingin mengecewakan. Maka sekarang siapa yang paling berharga dalam kehidupan Faris? Ibukah? Ayahkah? Adikkah? Kalau nanti kita udah menikah, pasangankah? Anakkah? Jadikanlah mereka sebagai alasan kita mengabaikan dosa-dosa, alasan kita meninggalkan keburukan-keburukan. Memandang wajah mereka atau membayangkan wajah mereka itu menjadi membuat kita lebih kuat. Itu yang dimiliki oleh Yusuf alaihissalam. Jadi Faris, jadikanlah cinta Faris kepada keluarga sebagai kekuatan buat Faris istiqomah. Itu kalau belajar dari cerita Sayyidina Yusuf alaihissalam. Itu cara menjaga kejombloan di antara gempuran pacaran. Yang kedua, cara bikin video. Film yang tidak melanggar syariat. Saya di sini sebagai mu'alaf, jadi mohon maaf kalau ngomongnya agak ini, Ustadz. Saya mau tanya, Ustadz, bagaimana caranya kita untuk untuk meyakinkan diri kalau ini pilihan yang terbaik untuk saya pindah agama. Itu aja sih, Ustadz. Terima kasih. Mbak Mega udah berapa lama? Sekitar 5 tahun, Ustadz. Masya Allah, barakallah fiik. Semoga diberikan istiqomah. Amin. Soalnya akhir-akhir ini sedang goyah, Ustadz. Oh, soalnya kan habis punya teman nikah. nggak? Kenapa? Punya teman? Temen punya. Teman belajar maksudnya? Punya suami. Oh, yang sebelah sana langsung. Kenapa? Oh, langsung. Ya. Padahal mau jadi temen ya. Jadi udah mau optimis. Iya, udah Kalau optimis. teman belajar kan bisa. Suami muslim atau mualaf? Muslim. Emang muslim. Ustadz, iya. Ya. Makanya sekarang datang ke sini ingin dikasih lebih kuat lagi gimana caranya biar nggak oleng lagi, Ustadz. Terima kasih. Baik, barakallah fiik. Sifat iman itu emang bukan hanya yang baru mualaf ya. Semua mukmin yang dari lahir pun
bahkan para sahabat kecuali Nabi ya, para sahabat pun memiliki sifat iman yang sama. Iman itu apa? Fluktuatif, yazidu wa yanqus, naik dan turun, bertambah dan berkurang. Itu memang sifat iman. Jadi ada kalanya kita kayak lagi nyaman banget dengan ketaatan kita, dengan keimanan kita. Tapi ada kalanya kayak lagi drop dan kayak nggak mau ngapa-ngapain. Terus muncul rasa-rasa gelisah, ya anxiety itu, atau overthinking, atau kayak kebingungan sendiri. Ini gimana sih, ini benar nggak sih dan segala macam. Itu tuh pasti keadaan ketika iman kita lagi lemah. Biasanya iman lagi lemah itu nanti ininya macam-macam, godaannya macam-macam. Kalau iman lagi kuat, gairahnya juga macam-macam. Pengen ibadah ini, pengen beramal itu, dan seterusnya. Gairahnya macam-macam pas iman lagi kuat. Godaannya juga macam-macam pas iman lagi lemah. Nah pertanyaannya sekarang, gimana biar iman kita itu kalau lagi lemah itu nggak lama-lama. Dan ada yang menyelamatkannya supaya dia bisa bertambah ketika dia berkurang. Satu kata para ulama, banyakin istighfar. Kenapa banyakin istighfar? Lemahnya iman itu penyebabnya dosa. Tazidu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Biasanya penyebab iman lemah itu adalah dosa-dosa. Dan dosa yang paling ringan tapi paling mudah mengurangi iman itu adalah fatrah atau futur. Apa itu futur? Kelamaan nganggur. Futur itu kelamaan nganggur. Nganggur di sini itu bukan kerjaan ya, nganggur dari aktivitas-aktivitas yang bisa menyehatkan iman kita. Kelamaan gak hadir ke majelis, kelamaan gak ketemu dengan orang solih, kelamaan gak membaca Al-Quran, kelamaan gak bertemu dengan tempat-tempat yang vibes-nya bagus. Salah satu yang paling terbaik itu pastinya Masjidil Haram, Masjid Nabawi kalau kita mampu. Atau kalau enggak ya masjid-masjid yang vibes-nya memang beda gitu. Kalau pada umumnya kan dia vibes sholat 5 waktu ya. Ada masjid yang di situ tuh ada amalan yang lebih daripada 5 waktu. Ada majelis ilmunya di situ, ada dakwahnya di situ segala macam. Kita terlalu lama absen dari sana. Selain karena dosa, bisa juga karena fatrah atau karena futur, kelamaan absen. Sehingga kita harus mencoba memaksakan diri untuk hadir lagi ke majelis kayak gitu, ketemu lagi dengan orang-orang yang insya Allah bisa menyegarkan iman, atau mengakses konten-konten mereka, mendengar kisah-kisah tentang mereka. Kita kelamaan gak baca kisah orang solih, atau gak mendengar kisah orang solih, coba dengerin lagi. Karena itu cepat banget nambah iman. Pertama istighfar, kemudian hadir dalam majelis ilmu, kemudian coba lebih banyak membaca atau mendengar kisah-kisah orang soleh. Karena di dalam kisah orang soleh itu cepat banget. Kan kata Allah juga di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nutsabbita bihi fuadak. Begitulah kami mengisahkan kisah-kisah Rasul kepadamu Muhammad. Nabi Muhammad aja yang udah sempurna imannya masih membutuhkan kisah-kisah. Kisah siapa? Kisah Rasul-Rasul yang lain. Padahal beliau adalah Rasul terbaik. Tapi masih membaca kisah Rasul-Rasul yang lain. Di antara saudara-saudara beliau para Rasul dan para Anbiya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Kisah-kisah Nabi yang kami kisahkan kepadamu Muhammad. Ma nusabbitu bihi fuadak. Untuk meneguhkan hatimu Muhammad. Jadi ketika Nabi lagi sedih, dihibur dengan kisah para Nabi. Ketika Nabi lagi drop, dikuatkan dengan kisah Nabi. Ketika Nabi lagi bingung, dimantapkan keinginan dan tujuannya dengan kisah-kisah para Nabi. Selalu kayak gitu, kisah-kisah Nabi-Nabi sebelumnya menguatkan hati Nabi. Maka kita juga butuh kisah yang sama. Coba baca kisah-kisah inspiratif sesuai dengan tema kita. Misalnya bisa cari di sosial media atau di YouTube dan seterusnya. Kisah ajaib dalam Islam misalnya. Atau kisah-kisah sahabat yang inspirasi. Kisah nabi-nabi yang solih dan seterusnya. Itu banyak keluar tuh kisah-kisah yang bagus. Apalagi kalau kalian ngerti bahasa Arab. Itu lebih banyak lagi referensinya. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, oke. Hanya yang versi Inggris sama versi Indonesia. Mudah-mudahan. Atau bahasa Arab tapi udah ada translate-nya. Udah ada subtitle-nya sehingga kita tinggal baca. Akses. Istighfar. Paksakan hadir dalam majelis ilmu kayak gini.
kemudian banyak-banyak merenungkan dengan cara membaca ataupun mendengar kisah-kisah sholihin. Dengan demikian iman kita itu kayak di recharging. Kan sekarang pakai ininya recharging my soul ya. Kan rata-rata. Jadi banyak-banyak membaca kisah-kisah gitu Mbak Mega. Barakallah.